Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kampus Pintar. Nah, untuk materi hari ini yang akan saya share ke teman-teman semua yaitu tentang pengujian hipotesis. Nah, kita tahu bahwa pengujian hipotesis itu ada dua jenis ya, yaitu pengujian hipotesis satu sisi dan dua sisi. Nah, untuk yang saya bahas kali ini ya tentang pengujian hipotesis yang satu sisi. Bagaimana sih pengujian hipotesis satu sisi, kemudian langkah-langkahnya, dan nanti ada contohnya. Oke, nah kita mulai. Oke, ini adalah uji hipotesis satu sisi. Ini saya geser dulu. Nah, pengujian hipotesis satu sisi ini memang terdiri dari dua, yaitu satu sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kalau sisi kanan bisa kita lihat dari formulanya, formula hipotesisnya ya, H0, H1. Kalau sisi kanan, H0-nya adalah kurang dari sama dengan, kemudian H1-nya lebih. Kalau yang sisi kiri itu H0-nya lebih dari sama dengan, kemudian H1-nya kurang ya. Itu untuk membedakan mana uji hipotesis satu sisi, yaitu yang sisi kanan dan sisi kiri. Pertama bisa kita lihat dari formula hipotesisnya ya, H0H1. Kemudian yang kedua adalah di mana uji pengujian hipotesis satu sisi yang kanan dan yang kiri itu memang pada daerah penolakan berbeda. Nah, pada yang sisi kanan, daerah penolakannya ada pada sisi kanan, makanya dinamakan uji hipotesis satu sisi, yaitu sisi kanan, karena daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Kemudian yang sisi kiri, itu daerah penolakannya ada pada sebelah kiri, yang nanti ini kalau kita gambarkan dengan garis bilangan itu yang sebelah kanan itu nanti D itu bisa kita artikan sebagai baik itu T tabel maupun Z tabel ya nanti ya. Di sini nilainya positif, kemudian di sini nanti nilainya negatif. Nah, lanjut. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah yang dalam mengerjakan atau menentukan pengujian hipotesis. Yang pertama adalah menentukan formula hipotesisnya, yaitu H0H1, kemudian menentukan tingkat signifikansi, menentukan nilai uji statistik. Nilai uji statistik itu nanti macam-macam ya, beda-beda ya antara yang satu dengan yang lain. Ada yang pakai uji statistik ZT ya. Kemudian ada yang empat menentukan nilai tabel statistik. Yang kelima adalah nanti kita menentukan kriteria pengujian. Artinya bahwa berada pada daerah penerimaan atau penolakan H0. Nah, yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Lanjut kita ke contoh satu. Seorang peneliti melaporkan bahwa gaji pokok guru di Indonesia lebih dari 3 juta. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, sebanyak 30 guru dipilih secara acak sebagai sampel, diperoleh rata-rata 3.250. Jika diasumsikan nilai simpanan baku populasinya adalah 500.000, ujilah kebenaran dari pernyataan tersebut dengan tingkat signifikansinya adalah 0,05. Nah, kita langsung lanjut. Bagaimana cara menjawabnya? Intinya ini adalah pernyataan dari seorang peneliti ya bahwa dia mempunyai asumsi atau dugaan bahwa gaji pokok guru di Indonesia lebih dari 3.000. Nah, asumsi ini harus kita uji. Kita uji kebenarannya apakah benar atau salah. Nah, lanjut. Langkah pertama adalah kita tentukan formula hipotesis. Pertama, kita tentukan H0, H1. Jadi kita tidak menentukan dulu ini sisi kanan atau sisi kiri. Nah, jadi kita tentukan H0, H1 baru kita tahu ini hipotesis yang sisi kanan apa yang sisi kiri. Dari pernyataan tadi bisa kita simpulkan, kita bisa membuat hipotesis H0-nya adalah gaji pokok guru di Indonesia tidak lebih dari 3 juta atau H0-nya kurang dari sama dengan 3 juta. Ingat H0 itu kita menggunakan kalimat negatif atau mengandung kalimat negatif, jadi kita membubuhi kata tidak. Kemudian H1 itu kebalikan dari H0. Kalau H0-nya itu adalah tidak lebih dari 3 juta, maka H1-nya di sini adalah lebih dari 3 juta. Jadi sudah ketara kalau H0-nya kurang dari sama dengan H1-nya lebih, maka ini termasuk sisi yang sebelah kanan. Nah, kemudian yang kedua menentukan tingkat signifikansi, alfanya adalah 5% atau 0,05.
Yang ketiga, menentukan nilai uji statistik. Untuk nilai uji statistik ini adalah termasuk ke statistik uji Z. Kenapa? Karena uji Z itu kriterianya satu, jika jumlah sampelnya itu banyak, lebih dari atau sama dengan 30. Dan yang kedua, jika populasi dari sebuah sampel, jika simpangan baku dari sebuah populasi itu diketahui. Nah, berdasarkan soal tadi, ini sudah memenuhi dua kriteria, sampelnya itu banyak, lebih dari 30, kemudian simpangan baku dari populasinya diketahui. Langsung kita hitung untuk Z hitungnya, ini adalah rumus untuk Z hitung, kita masukkan setiap unsur rumus sehingga dapat Z hitungnya adalah 2,74. Ya, X bar ini adalah rata-rata dari sampel. Kemudian yang mu 0 ini adalah dari asumsi tadi yang akan diuji, yang akan kita uji. Nah, kemudian setelah kita dapat nih bahwa Z hitungnya adalah 2,74, maka kita menentukan nilai tabel statistik atau Z alfa. Alfanya adalah 0,05. Nah, sehingga untuk menentukan tabelnya atau nilai tabelnya kita menggunakan rumus Z1 min alfa, ya. Nanti kalau dua sisi berarti alfa per 2 ya, karena ini satu sisi hanya alfa. Z1 min 0,05 sehingga Z-nya 0,95. Nah, kita nanti cari pada tabel Z bahwa 0,95 itu berapa sih nilainya pada tabel Z. Setelah kita mencari, kemudian kita membaca tabel Z sehingga ketemu bahwa ketika nilainya ketika Z-nya Z 0,95 itu pada nilai tabel statistiknya dapat 1,65. Kalau saya lebih enak nyebutnya Z tabel. Z tabelnya 1,65. Untuk bagaimana cara membaca tabel Z dan tabel T nanti ada tutorialnya lagi ya. Nah, kemudian yang ke berapa ini? Yang kesekian ini menentukan daerah penolakan. Nah, karena tadi kita sudah tahu dari H0, H1 dari formulanya bahwa ini adalah sisi kanan dan daerah penolakannya ada di kanan. Coba kita terapkan atau kita pasangkan dari Z hitung dan Z tabel itu ya. Nah, untuk Z tabelnya ini batas ini adalah Z tabel ya. Z tabelnya di sini tadi kita sudah tahu bahwa Z tabelnya adalah 1,65 ya. Ini Z tabel 1,65. Kemudian Z hitungnya adalah 2,74. Jelas dong dia Z hitungnya ada di sebelah kanan. Karena Z hitungnya itu berada pada daerah penolakan, artinya H0-nya ditolak ya. Nah, kalau H0-nya ditolak, maka kesimpulannya kita menggunakan asumsi yang H1. Apa itu? Bahwa gaji pokok guru di Indonesia lebih dari 3 juta. Ini soal yang pertama ya. Nah, kemudian soal yang kedua ini contoh. Seorang dosen menyatakan bahwa nilai rata-rata untuk makul statistik ya, itu paling sedikit 75. Nah, data ini kemudian diujikan ke 20 mahasiswa dengan nilai ini, ya ini nilainya. Kemudian tingkat signifikansinya adalah 0,05. Langsung kita tentukan hipotesisnya. Ingat bahwa H0-nya mengandung kalimat negatif ya, kata tidak. Maka bisa kita buat hipotesis atau H0-nya lebih dari sama dengan 75 atau secara deskriptifnya rata-rata nilai ujian statistik tidak kurang dari 75. Lah kalau H0-nya lebih dari, maka H1-nya kurang dari. Rata-rata nilai ujian statistik kurang dari 75. Nah, karena kita sudah tahu formulanya H0-nya lebih sama dengan H1-nya kurang, dan ini adalah merupakan uji hipotesis satu sisi, yaitu sisi kiri. Nah, kemudian yang kedua menentukan tingkat signifikansi sudah 0,05. Uji statistiknya adalah uji T. Kenapa? Karena sudah kelihatan di soal bahwa jumlah sampelnya kurang dari 30 atau bisa kita artikan jumlah sampelnya kecil. Dan yang kedua, di sini simpangan baku dari populasinya tidak diketahui ya, seperti pada uji Z tadi. Sehingga ini menggunakan uji statistik T ya. Mana tadi? Nah, ini. Nah, untuk menentukan T hitung atau uji T ya, uji statistik T. Statistik uji T ya, agak belibet.
Nah, ini rumusnya adalah X bar min mu 0 per S di sini artinya adalah simpangan baku, tetapi ini simpangan baku dari sampel. Kalau yang Z tadi adalah simpangan baku dari populasi, bedanya di situ. Bisa diperhatikan ya bahwa nih rumusnya hanya beda pada nih yang di sini ini adalah simpangan baku dari populasi. Kalau yang T ini adalah simpangan baku dari sampel. Maka kita harus mencari simpangan baku dari sampel. Ini adalah rumus simpangan baku. Silahkan nanti dimasukkan sendiri ya untuk X barnya itu. X bar itu adalah rata-rata dari ke-20 data itu 80,5. Kemudian di XI itu adalah data ke-1, ke-2, sampai data ke-20, dikurangkan, dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi 19 dapat 9,95. Nah, setelah itu maka kita bisa menentukan T-nya. Kita masukkan unsur-unsurnya, dapat T-nya adalah 2,47. Kemudian kita menentukan T-tabel atau bisa membaca tabel T. Membaca tabel T itu syaratnya satu, kita harus tahu bahwa alfanya adalah 0,05. Dan yang kedua, bahwa DK atau DF-nya adalah N-1, yaitu 20 kurangi 1. Berapa? 19 ya, oke. Nah, setelah kita melihat tabel T dengan melihat alfanya 0,05, kemudian DF-nya 19, maka dapat T-tabelnya adalah 1,73. Menentukan kriteria pengujian. Nah, karena ini adalah sisi kiri, maka T-tabel yang tadi nilainya positif 1,73 menjadi negatif 1,73 karena dia ada di sebelah kiri ya, sisi kiri ya. Nah, karena T-tabelnya adalah negatif 1,73, maka T hitungnya berapa tadi? 2,47. 2,47 berarti artinya berada pada sisi kanannya ya. Nah, T hitungnya itu berada pada daerah penerimaan. Kalau berada pada daerah penerimaan, kesimpulannya adalah H0-nya tidak kita tolak, H0-nya kita terima. Jadi nanti kesimpulannya kita menggunakan hipotesis H0. Apa itu? Bahwa nilai rata-rata ujian statistik tidak kurang dari 75 atau paling sedikit 75. Jadi pernyataan dari dosen statistik tersebut adalah betul ya, karena sudah kita uji hipotesisnya. Dan yang kedua tadi juga pernyataan dari seorang peneliti itu adalah betul ya, bahwa gaji pokok guru di Indonesia lebih dari 3 juta. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan materi tentang pengujian hipotesis satu sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk tabel T dan tabel Z nanti ada tutorialnya ya, tetap terus di channel Kamus Pintar. Dan jangan lupa ya, minta like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa membantu teman-teman semua dalam pembelajaran baik itu statistik maupun matematika. Gitu aja ya, sampai ketemu di channel YouTube selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.